CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nanti kita akan membahas tentang apa itu budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Kita punya seorang bapak yang sudah mendunia, bapak pendidikan kita yang bernama Ki Hajar Dewantoro. Beliau berpendapat seorang guru itu tugasnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita fokus pada kalimat menuntun. Menuntun di sini kita hanya menuntun tugas sebagai seorang guru, bukan menuntun. Namanya menuntun itu berarti kita hanya menjaga biar si anak ini bisa berdiri tegak sendiri. Bukan kita ayo didorong, bukan contoh, bukan, tapi menuntun. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang tugas seorang guru ini, kita bisa menganalogikan guru itu sebagai bapak tani. Bapak tani yang bagaimana? Yang menuntun, yang merawat sebuah biji atau benih. Dengan yang mempunyai biji benih itu kondisi bijinya kalau biji jagung ya biji jagung, kalau jadi bijinya padi ya padi. Yang mana ditanam pada tanah. Jadi di sini kalau saya kembali. Jadi guru diibaratkan sebagai bapak tani yang merawat biji benih di sawah dan kondisi tanah yang kita menuntut kondisi bijinya itu. Maksudnya guru hanya menuntut murid sesuai dengan kodrat kemampuan. Kodrat di sini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi lebih tepatnya kodrat ini ke hak prerogatif dari Allah, khusus hadiah untuk si anak itu. Mau anak itu pintar, tidak ada anak bodoh, adanya anak pintar. Hanya saja pintarnya versinya berbeda-beda. Yang penting kita lebih kenal dengan multiple intelligence, kecerdasan ada 8 unsur. Maka kita fokus ke kondisi tanah sekolah. Kalau kodrat kemampuan itu sudah dimiliki sama si anak. Menuntun, kita tugasnya menuntun, merawat, kita sudah mempunyai ilmu pedagogi. Permasalahannya ada pada kondisi tanah. Karena bagaimanapun kondisi tanah juga mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Kondisi tanah yaitu bisa diibaratkan dengan sekolah. Sekolah bagaimana yang diharapkan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, yaitu sekolah yang mempunyai budaya positif. Jawabannya sekolah yang mempunyai budaya positif. Hanya timbul pertanyaan, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Yang perlu ditekankan di sini adalah membuat kesalahan. Jadi wajar bila kita menemui murid yang mana murid itu membuat kesalahan. Jadi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk belajar lagi, memperbaiki diri. Budaya positif berisi tentang nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama yang perlu diingatkan sama rekan-rekan, budaya positif berisi tentang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Apa itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah? Tugas guru untuk menciptakan budaya positif, menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Warga sekolah terdiri dari murid, kepala sekolah, wali murid yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Di sini ditekankan dengan kalimat saling. Jadi adanya kerjasama. Kalau kita hanya bekerja sendiri, tidak akan terwujud namanya budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik pada sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi diharapkan dengan adanya penerapan budaya positif, maka akan timbul karakter-karakter baik yang akan menjadi kebiasaan pada peserta didik kita dan juga pada diri kita sendiri. Seluruh
warga sekolah. Keterkaitan budaya positif berisi keyakinan sekolah atau kebijakan universal. Keyakinan sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi bersifat universal tanpa tanpa menghakimi. Biasanya kita kenal dengan keyakinan kelas yang paling dalam, tapi di sini kita fokus keyakinan sekolah. Jadi merujuk dulu ke keyakinan sekolah. Setelah itu nanti bisa diturunkan ke keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Jadi dari nilai kebajikan itu mencerminkan visi misi sekolah yang akan kita harapkan. Terus dalam nilai kebajikan itu juga berisi kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan yang ada pada sekolah mencerminkan tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati. Contohnya nilai-nilai kebajikan kebersihan, al-ibatu minal iman. Nah, kegiatannya apa? Jumat bersih. Misi-misinya bisa dimasukkan tentang kebijakan tentang kebersihan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, nilai kebajikan universal itu apa sih? Yang satu, yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila ada 5. Ketuhanan Yang Maha Esa, pelajar Pancasila. Gimana lagunya begini? Saya lupa. Pelajar Pancasila berkenan dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan universal yang diharapkan dari Kemendikbud ada dalam sekolah masing-masing. Kegiatannya berupa proyek pelajar Pancasila. Yang kedua, ada fitur proyek nilai-nilai kebajikan. Apa itu fitur nilai-nilai proyek kebajikan? Ini adalah fitur proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi kita menciptakan suatu kegiatan yang mana anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, dan lain sebagainya sampai ke lurus hati. Sebelumnya ada lagi the 7 essential virtue, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang ada lagi 9 pilar karakter, yaitu tentang kemandirian, cinta Tuhan yang segenap ciptaannya, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, damai, dan kesatuan. Jadi dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang memiliki nilai kebajikan universal, diharapkan nanti secara otomatis budaya positif akan terwujud. Keyakinan sekolah atau kebijakan universal, prosesnya untuk menciptakan budaya positif, prosesnya melalui disiplin positif. Jadi budaya positif berisi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah untuk mewujudkannya prosesnya melalui disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu arti dari kalimat disiplin. Yang kedua, disiplin positif teori kontrol dan respon. Maksudnya teori kontrol dan respon di sini, teman-teman guru harus mengetahui apa itu kontrol dan respon. Kontrol dan respon misalnya, Mbak Sisa bisa ke depan, ya. Mbak Sisa bisa menulis di kertas, di kertas saya. Apa namanya Bu? Bu Aziza. Aziza. Ada kesini Bu Aziza, dia masuk kamera. Oh. Bikin Liza. Liza, maaf ya. Ada kertas ditulis ini saya mencoba untuk mempraktikkan teori kontrol respon. Buat kita tulis kertas kalau ada temu sampai tulis satu hal
Izar, yang mana Polisa yang diberikan oleh Mbak Izar, yang diberikan oleh Mbak Izar, yang mana yang itu sangat penting, sampai tidak akan memberikannya kepada orang lain. Satu, Hidup bisa. Selanjutnya saya butuh lagi satu teman untuk menjadi perayu. Siapa? Parto. Bisa? Ayo Pak. Pak Hasan. Merayu apa Bu? Merayu apa? Merayu Mbak Iza supaya dia melepaskan apa yang ada dalam tangannya. Itu pertanyaan sampai genggam. Katanya sudah sampai sore itu sampai genggam. Ya, agak ke sini Mbak, biar masuk kamera. Gimana caranya lepas tangannya? Bukan, dia melepaskan dengan sukarela apa yang ada di tangannya yang dia genggam. Harus dirayu. Terserah, boleh dirayu, dipaksa, diancam, terserah. Kita lihat. Mbak Ziza bagaimana caranya tidak tergoyahkan. Lagi sadar. Ya. Ikutin gerakan saya. Tangan ke atas dan goyang-goyang. Kemudian tepuk tangan. Banyak kan? Ini contohnya bujuk rayu, dengan cara bujuk rayu. Ayo coba lagi dengan taktik yang lain Pak Yayan. Untuk melepaskan sendiri tuh. Iya, melepaskan diri dan menyerahkan. Oh, tidak boleh disentuh. Tidak boleh lah Pak. Namanya siapa? Bisa. Asalnya dari mana? Dari Tanjung Karang. Tanjung Karang ke mana? Di sini. Di sini ya. Dekat. Bukan Padike. Termasuk bagian bagian. Bukan termasuk bagian Padike. Salah satu kampung di Padike. Kalau Talango di mananya? Talango di sebelah sini. Di sini termasuk Talango. Di sini harus masuk Talango. Ibu ngajar apa? BTK. BTK. Udah lama ngajar BTK? Baru 1 tahun kan. Boleh saya ramal tangannya Bu? Yang mana Oh, apa yang dipegang Bu? Ini namanya kertas. Boleh saya pinjam dulu sebentar, supaya tangannya bisa ramal. Bapak mau ramal yang mana? Dua-duanya, tangan kanan kiri. Biar saya simpan di bawah saja ya. Gagal. Dari kegiatan yang hari ini kita praktekkan di depan. Terima kasih Mbak. Dan kalau boleh tahu isi tulisannya apa? Yang berharga apa? Yang disebut sama Ustaz Mbak. Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk layanan masuk untuk Mbak Iza dan Pak. Ibu deh, Pak. Kalakal biar dia Kalakal Pak. Ibu ini saya Pak kalakana. Selanjutnya dari kegiatan yang tadi kita bisa tahu bahwasanya tidak ada orang yang berhak memaksa seseorang untuk memberikan apa yang dia yakini adalah sesuatu yang dia yakini. Maksudnya respon ini, kontrol ini berada di Pak Yayan apa ada di Pak Iza? Dari Pak Iza. Jadi memang dia sendiri yang bisa menang. Tidak ada di Pak Iza walaupun diuji dengan rayuan dan dengan bujukan dan bahkan Pak Yayan dengan model tadi memberikan semacam tipuan. Coba caranya coba lihat saya mau meramal seperti itu juga tidak bisa. Jadi kontrol itu geraknya kita ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Itu yang harus dipahami dan kita yakini bareng-bareng. Ini juga terjadi pada murid kita. Kita tidak bisa memaksa murid kita melakukan sesuatu paksa, sotok beremah. Kalau memang dari keyakinan dalam dirinya belum tumbuh dan menurut dia itu orang yang berharga, maka dia tidak akan menurut. Jadi poin pertama kita harus melakukan keyakinan tadi, meyakinkan keyakinan kebajikan universal kepada murid kita. Apabila mereka sudah melakukan keyakinan universal pada murid kita, secara otomatis nanti dia akan mengikuti disiplin positif tersebut. Apabila dalam disiplin positif tersebut ada pelanggaran atau bahasa kerennya anomali, ada ketidaknormalan, kita yang pertama menganalisis penyebabnya. Yang kedua penanganannya. Analisis penyebabnya. Pelanggaran apabila terjadi pelanggaran atau anomali disiplin positif.
penyebabnya. Melalui apa? Motivasi. Kita harus mengetahui teori motivasi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi, setiap manusia bergerak, mereka mempunyai melakukan sesuatu, itu berdasarkan dua hal. Motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Apabila ada pelanggaran, kita lihat ini pelanggarannya karena apa, penyebabnya karena apa. Apakah karena motivasinya belum terwujud atau ada kebutuhan manusia yang belum dipenuhi. Kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang memastikan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan berpikir pula harus ada dalam pelaksanaan mereka. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara dia menekankan apabila ingin terjadi kedisiplinan, kedisiplinan keyakinan itu harus berasal dari dirinya sendiri. Oke, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan suatu kegiatan pasti ada motivasinya. Apa? Setelah diteliti ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka akan melakukan disiplin, melakukan perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya mereka, kita datang pagi-pagi ke sekolah. Dulu kita datang pagi-pagi ke sekolah. Kenapa? Karena kita merasa ketidaknyamanan adanya SIC, khawatir, takut ada tidak lanjut dari BKT dan hukuman. Jadi motivasi kita berangkat pagi itu biasanya satu untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau ada lagi motivasi yang timbul adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berangkat SIC pagi bukan karena SIC-nya, bukan takut karena ketidaknyamanan atau hukuman, tapi mendapatkan imbalan. Misalnya dapat ujian dari bapak kepala sekolah atau dari bapak Subagio berdeteksi terdeteksi kalau itu memang mendapatkan penghargaan atau imbalan. Atau alasan yang ketiga motivasi kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya berangkat pagi bukan karena SIC, tapi memang sudah menjadi tanggung jawab saya. Ada nilai pendidikan universal yang namanya tanggung jawab yang saya percayai. Jadi itu berangkat dari diri saya sendiri, bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan. Begitu juga pada murid apabila dia melakukan kegiatan, kita harus menganalisis kira-kira apa sih yang perlu mereka sekali itu. Selanjutnya setelah melihat motivasi dalam manusia, kita juga perlu menganalisis kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang juga menimbulkan perilaku manusia itu sendiri. Contohnya karena kebutuhan bertahan hidup, kita mencari makan. Atau kasih sayang dan rasa diterima, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kalau kita sayang sama ibu, kita ingin terima sama ibu kita, maka kita akan membantu ibu kita karena kasih sayang. Atau penguasaan adanya skill, karena kita ingin menjadi guru, maka kita perlu ilmu, maka muncullah penguasaan kebutuhan dasar manusia sebagai penguasaan guru untuk bisa makan skill atau kemandirian. Kebebasan, jadi kita memiliki kebebasan dalam hak memilih. Mau milih misalnya mahasiswa diajak bebas untuk memilih apa yang mereka inginkan, tentunya sesuai dengan koridor dan keyakinan sekolah yang akan kita sepakati. Yang kedua, berdasarkan kesenangan. Yang terakhir, berdasarkan kesenangan. Kita sudah belajar tentang apabila terjadi pelanggaran, maka kita wajib menganalisis penyebabnya melalui motivasi, kebutuhan dasar dan kebutuhan manusia. Penanganannya di teori ini, penanganannya ada 3. Yang pertama, hukuman apabila ada pelanggaran. Yang kedua, konsekuensi.
ketiga, restitusi. Hukuman ini sudah sering kita mengerti apa sih hukuman itu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak ataupun tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya ada pelanggaran, anak terlambat sekolah. Terus ada seorang guru telat, iya bukan tidak menerima alasan. Ya bukan ada dia apa? Suruh bersihin kelas misalnya. Terus langsung tiba-tiba tidak ada peraturan yang mengikat, itu namanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja. Jadi murid tidak mempunyai tidak mempunyai hak atau pengetahuan untuk melakukan kesepakatan. Dan tidak ada pengarahan dari pihak guru pernah telat, pernah cara lihat, tidak ada. Jadi hukuman itu langsung pada waktu itu dan spontan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan kalau konsekuensi bersifat sudah berencana atau sudah disepakati. Jadi sudah ada peraturan. Konsekuensi di sini mengingatkan kita pada peraturan. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya kalau di sekolah-sekolah SMP itu ada tata peraturan murid, mulai dari telat, baju dan lain-lainnya sudah ada. Ini semuanya sudah mengenali dan apabila ada pelanggaran bentuknya konsekuensi. Kalau konsekuensi, murid hanya dibuat tidak nyaman. Misalnya seragamnya baju merah putih. Ketika dia di sekolah saja dia melakukan tidak pelanggaran itu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, pelanggarannya itu bisa mereka langgar karena mereka hanya jaganya hanya di sekolah. Peraturannya hanya ada di sekolah, di rumah tidak masuk. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini nanti saya akan memonitor murid. Oh benar salah, oh salah. Jadi tugasnya hanya memonitori apakah murid ini melakukan pelanggaran pada peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada pilihan yang ketiga, namanya restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di pembahasan sebelumnya namanya self disiplin. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi, bercermin kenapa mereka melakukan dan bagaimana menuntut mereka untuk mengetahui cara memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya anak datang terlambat. Kalau kita mengambil hukuman, maksud kita hukum pada waktu itu juga, misalnya bersihkan kelas. Tapi kalau kita memakai konsekuensi, maka ada konsekuensinya. Kalau kamu datangnya telat, nanti pulangnya terakhir ya, karena sudah ada peraturan kamu menambahi keterlambatan kamu. Sedangkan kalau restitusi itu menebus kesalahan, kita memberikan benar harapan salah. Kira-kira berapa cara manfaat kita? Harap bu saya datangnya telat karena saya tidurnya malam. Harapan tidurnya malam iya bu saya main HP atau main game. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu? Dia menyebutkan saya melakukan saya set alarm, minta bantuan pada orang tua untuk dibangunkan dan lain-lainnya. Itu namanya restitusi. Restitusi memperbaiki usia. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita membebaskan si anak untuk menuntut dia mencari problem solvingnya, mencari solusinya. Dan kamu mau, berarti kamu sudah yakin ya kapan dilakukan, ada kata-kata penawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau refleksi. Restitusi menjadi butuh dasar yang dasar tindakan. Anak yang terlambat ketika kita mencari kenapa dia datang terlambat, ternyata ada kebutuhan manusianya dia yang tidak dipenuhi, yaitu tidurnya tadi tuh Pak. Dia kan tidurnya kurang. Nah, itu. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakter pada anak agar kembali lagi menjadi disiplin.
cara menemukan solusi dari kesalahannya tersebut. Restitusi membolehkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau biasanya hukuman atau konsekuensi ketika anak melakukan anak itu dilepas dari murid. Benarnya belum. Dia kan lepas dari kelasnya. Oh benar bolehnya terakhir, kalau benar masuknya terakhir, telat, jadi pulangnya terakhir untuk menambahi membalas apa namanya? Kalau bersama nambahi bertonasi dan tengah telat berapa. Tapi kalau restitusi kita hanya manggil anak, cek caca berdialog, kemarin mereka sudah menemukan solusinya, mereka kembalikan lagi ke kelasnya tanpa ada anak itu langsung lepas dari kelompoknya tidak, tapi kembalikan lagi pada kelompoknya. Penerapan restitusi dari ketiga hal tadi, konsekuensi, hukuman, restitusi, para pakar pendidikan itu lebih memilih apabila terjadi anomali, maka kita akan menerapkan restitusi. Karena restitusi ini berjangka panjang. Restitusi itu meyakinkan untuk menguatkan keyakinan pada anak. Jadi kalau anak sudah yakin dengan keyakinan kebijakan universalnya, maka sampai besar pun dia akan akan berkarakter budaya disiplin tersebut. Misalnya anak sudah terbiasa dalam hatinya nilai keyakinannya dalam disiplin, maka sampai dia dewasa dia akan lanjutkan kedisiplinannya. Nah, kalau Rafi itu memang istimewa Pak. Saya juga kemarin Rafi itu saya jadikan pembahasan di CGP itu. Dan memang perlu penanganan khusus karena dia memang kebutuhan manusianya, kasih sayang orang tuanya, kurang banyak faktor. Memang perlu penanganan khusus bahasanya teman-teman itu. Penerapan restitusi, kita bisa melakukan penerapan restitusi melalui pendekatan. Dua pendekatan, sedangkan ada yang pertama posisi kontrol. Pendekatan kedua dengan dialog segitiga restitusi. Apa itu posisi kontrol? Menurut William Blaser-Bosen, ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan sebagai seorang guru dan sebagai seorang orang tua. Yang pertama penghukum. Saya tak bilang, saya kadang berada di posisi penghukum ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kalimatnya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Rafi lagi. Itu sudah kalimatnya sudah penghukum. Jadi belum apa-apa anak sudah dicap terhukum menjadi seseorang yang berbuat salah. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kira-kira apa kata-kata yang keluar pada posisi pembuat merasa bersalah ini? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah ngambil uang dan berapa kali bapak aku beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berubah begini? Jadi murid akan secara langsung memiliki penilaian yang buruk pada dirinya dari ucapan orang tua atau guru ketika mengambil posisi merasa bersalah pada peristiwa anomali tersebut, pelanggaran. Ada lagi posisi yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini dibutuhkan. Seperti apa kata-katanya? Ayo, interview. Ayo, bantulah bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kalimat-kalimat yang muncul ketika kita menggunakan posisi kontrol, posisi teman. Hasilnya apa? Murid hanya akan berpindah ke guru tertentu, hanya ke guru itu, karena dia merasa nyaman dengan guru tersebut. Tetapi itu juga ada negatifnya. Apa? Ketika guru melakukan kesalahan begitu, si murid akan merasa sangat kecewa dan sampai besar berkeras. Dan tidak murid akan tergantung pada guru tersebut, tidak pada guru yang lain. Ada posisi yang keempat, pemantau. Jadi pemantau di sini hanya mengawasi. Kalau mengawasi ini kita ingat ada konsekuensi. Jadi kita hanya melihat anak-anak mana sih yang mematuhi peraturan atau tidak. Perkataan yang sering muncul, peraturannya apa ya?
stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam memonitor murid. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat yang sering muncul, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas atau sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini yang kalimat-kalimat yang sering muncul pada posisi kontrol. Selanjutnya kita melanjutkan tentang pendekatan segitiga diskusi. Segitiga diskusi sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Proses tiga tahapan yang tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ada langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, stability, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga diskusi adalah tahapan guru atau orang tua dalam menangani anaknya ketika berdialog. Mereka menggunakan tiga tahapan di belakangnya. Langkah-langkah segitiga diskusi ini selalu searah dengan teori kontrol yang menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Ini tentang kebutuhan manusia. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal tentang kebajikan universal. Ini adalah segitiga diskusi. Pada poin validasi yang salah, kita boleh, ini tidak harus untuk tiga tahap, jadi tidak. Jadi bisa mulai dari menstabilkan identitas. Di sini langkahnya, setiap orang pasti melakukan kalimat yang begitu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau ada validasi tindakan yang salah, pertanyaan guru ke murid atau orang tua murid, adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan melakukan apa itu. Cari alasan tindakannya barusan mereka salah. Terus yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tentang menanyakan keyakinan, bagikan keyakinan sekolah tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kesimpulannya, ini yang terakhir. Kesimpulannya, dalam menciptakan budaya positif yang berisikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah, maka perlu diterapkan disiplin positif. Apabila terjadi pelanggaran, maka idealnya kita sebagai guru menanganinya dengan restitusi, memposisikan diri sebagai manajer dan melakukan segitiga sebenarnya. Penutup, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai diseminasi aksi nyata penyebaran budaya positif. Mungkin ada teman-teman yang mau kita sharing ya. Sharing saya di depan sini bukan berarti yang lebih tahu, bukan. Tapi hanya saya yakin teman-teman dulu sudah mengetahui tentang ini semua. Hanya kita mereview ulang, mengingat ulang, karena ini sudah ada di. Mungkin ada yang mau tanya, kita karena nanti hasil dari ini kita akan membuat keyakinan sekolah. Apakah ada pertanyaan? Ayo, dalam ASN Barulah. Seperti Rafli itu, Bu, kemarin dikasih penawaran dengan Pak Yayan itu, dihukum sekolah apa mau dihukum dengan kepolisian. Tapi kenyataannya malah lebih takut tidak masuk itu. Bagaimana tidak lanjutnya? Ya, karena pada awalnya saya waktu itu hasil kami ngobrol ibu, si Rafi ini fokus pada dia kebutuhan, dia melakukan itu karena kebutuhan dasarnya tadi, kebutuhan dasar manusianya dia merasa kurang. Dia tidak mungkin rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi kalau kebutuhan demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Putra kita, yaitu
Ibu Bosiro yang telah menyajikan materi diseminasi menyebabkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kepada kita semua bisa bermanfaat dan bisa diterapkan kepada anak didik kita. Dari saya pribadi, karena saya ini baru datang dari klinik Umi, itu jauh nyaman karena sakit. Saya rasa alhamdulillahnya sebesar-besarnya. Meskipun SDN Talamau 3 ini bisa dikucilkan, muridnya hanya sedikit, tapi alhamdulillah gurunya tidak sedikit, mentalnya bagus. Saya ini untuk saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga guru penggerak kita, Ibu Bosiro, dan juga yang akan di belakangnya ini yang mau ikut Ibu Lia, mudah-mudahan tetap semangat kita. Semangat pagi seperti itu. Saya ini sebagai pimpinan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mau tak semangat pagi? Ngomong kita dia anak. Terima kasih. Terima kasih ya.